Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Sahabatku Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, tentu kita bersyukur kepada Allah atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Nikmat yang paling agung adalah iman dan Islam, yang hingga saat ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menjadi orang-orang beriman dan bisa mengamalkan berbagai macam amal ibadah yang hingga saat ini kita, apalagi di bulan Zulhijjah, di 10 hari pertama, begitu banyak amal-amal kebaikan yang didapat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal kebaikan yang eh, sangat istimewa di bulan paling istimewa ini, di 10 pertama bulan Zulhijjah. Mari kita untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbanyak ibadah yang wajib maupun yang sunnah tentunya, dan amal-amal yang disebutkan dalam sabda Nabi yang mulia bahkan lebih utama dari jihad fisabilillah, kecuali orang-orang yang bersyahid di jalan Allah. Sahabatku yang bukan Allah, salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihi wassalam, keluarganya, para sahabat yang mulia. Mudah-mudahan kita umat di akhir zaman ini, umat yang mendapatkan, kalau mendapatkan syafaat dari beliau, mendapatkan nikmat dan bisa masuk surga tanpa hisab, itu menjadi sebuah keistimewaan dari kita. Mudah-mudahan kita termasuk dari barisan orang-orang itu, setidaknya kita masuk surga saling memberikan syafaat dengan sama saudara kita di jamaah yang dimuliakan Allah ini. Dan di pagi ini, sebagaimana biasa di hari Jumat, kita dibersamai oleh guru kita, Tuan Guru Suparman Fajar, yang alhamdulillah wa syukurillah, kita selalu doakan beliau untuk selalu dalam keadaan sehat walafiat dan juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala dalam perjalanan dakwahnya. Dan kita termasuk orang-orang yang mudah-mudahan kita saling mendoakan juga sesama jamaah di Yaumul Jum'ah, hari terbaik ini, Sayyidul Ayam. Mari kita saling juga mendoakan sama kita yang selalu hadir istiqamah dalam kajian ilmu bersama guru-guru di MKI. Dan tema tentang Yaumul Qiyamah yang sudah dibahas panjang lebar ya di beberapa episode sebelumnya. Kita sudah mempelajari bagaimana perjalanan kisah masa depan kita setelah di alam kubur, kemudian dibangkitkan, kemudian di alam mahsyar yang sangat lama sekali kita menunggu eh, yaumul hisab. Maka di situ ada syafaatul uzma dari Nabi kita alaihi salam, di mana tidak ada seorang nabi pun yang mampu untuk memberikan syafaat kecuali beliau. Kemudian kita memasuki sebuah fase yang disebut dengan yaumul hisab, yang itu adalah pertanggungjawaban terhadap semua amal kita. Dan itu adalah hari-hari yang begitu sangat menegangkan tentunya, karena kita berada dalam persidangan di akhirat kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu eh, di pagi ini mari kita memperbanyak amal, salah satunya sedekah, karena inilah salah satu untuk memberatkan timbangan amal kita, sehingga kita ketika di yaumul hisab, setidaknya kita masih ada amal-amal rutin yang kita lakukan, yaitu setiap pagi, walaupun tidak banyak, tapi disebutkan dalam sabda Nabi, ahabul amal ilallah, yaitu amal yang paling dicintai oleh Allah, yaitu keistiqamahannya walaupun sedikit. Dan sedekahlah salah satunya menjadi eh, timbangan amal yang mudah-mudahan memperberat timbangan amal kita. Di episode sebelumnya, untuk kita masih ingat dengan penjelasan dari Tuan Guru tentang bagaimana kita akan saling menghisap diri kita ya, karena begitu banyak eh, dosa-dosa adami, hak adami yang kita langgar,
Dan itulah salah satu pertanggungjawaban yang akan kita uh, hadapkan di hadapan Allah. Dan disebutkan dalam sabda Nabi, hmm, amal yang pertama dihisab adalah sholat, dan uh, apa namanya, bersangkutan kita dengan sesama manusia yang pertama akan dihisab adalah soal pembunuhan gitu ya, dalam sabda Nabi yang mulia. Dan tentu masih banyak juga hal-hal lain yang bersangkut paut dengan uh, istilahnya hubungan kita dengan sesama yang nanti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian yang terus kita ikuti ini bisa mengingatkan kita untuk tetap menjaga diri kita terbebas atau bukan terbebas, mungkin kita terus berupaya untuk bertobat kepada Allah, dan kalau ada dosa-dosa dengan sesama tentu kita mohon maaf ampunan sebelum ajal tiba, dan ketika masih hidup tentu masih ada ruang kita untuk saling memaafkan. Dan alhamdulillah guru kita sudah hadir juga bersama kita yang uh, insya Allah akan melanjutkan sebuah tema penting tentang bagaimana perjalanan akhir kita di akhirat kelak. Bagaimana kabarnya Tuan Guru? Alhamdulillah wa syukurillah. Gimana Ustaz Khalis? Kaifal hal? Alhamdulillah, sehat semua. Apa kabarnya? Semuanya mudah-mudahan sehat semua ya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Baik Ustaz, ini tema penting yang mungkin lanjutan ya dari apa yang sudah dibahas tentang bagaimana hisab yang akan kita hadapi yang begitu berat ya. Perjalanan masih panjang saja ya. Belum sampai masuk Betul. surga, kita harus terus memahami fase-fase demi fase yang tentu ini jadi peringatan untuk kita semua. Tafadhol masykur Ustaz untuk memulai kajian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'du. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن دعوة لا يستجاب لها amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya semua jamaah? Alhamdulillah sehat Ustaz. Insyaallah Alhamdulillah. Semoga semuanya insyaallah seluruh Bapak Ibu sekalian, jamaah yang Allah muliakan, selalu diberikan kesempurnaan nikmat di dunia dan Allah sempurnakan nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berbondong-bondong masuk surga bersama seluruh keluarga. Amin. Amin. Anak, cucu, cicit, orang tua, kakek, nenek, buyut ke atas semuanya. Insyaallah reuni akbar dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Doa ini jangan putus untuk kita terus sampaikan, minta kepada Allah, karena kita tidak tahu waktu yang tepat dan Allah ridhai kemudian diijabah oleh Allah, tercatat di takdirnya Allah Subhanahu wa taala, ya semua insyaallah masuk surga dengan seluruh keluarga kita. Amin. Amin. Barakallah semua yang bergabung pagi hari ini. Semoga semua usaha, upaya dan perjuangan kita dalam meraih redha Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan ganjaran pahala terbaik di sisinya. Insyaallah pagi hari ini kita akan membahas tema siapa dan apa yang pertama kali dihisab di akhirat nanti. Jadi man siapa? Siapa yang pertama kali akan dihisab? Kemudian wama dan apa amalan kita yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
sebelum dilihat amal-amal yang lain. Nah, insya Allah ini seputaran pembahasan kita di kajian kitab At-Tadhkirah pagi hari ini. Bab yang dicantumkan di dalam kitab At-Tadhkirah, babu awwalu man yuhasabu yaumal qiyamah. Ya. Bab tentang orang yang pertama kali akan dihisab nanti di akhirat. An Ibni Abbasin radhiyallahu taala anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasul bersabda, "Nahnu akhirul umam wa awwalu man yuhasabu." Kata Nabi, kita ini adalah umat terakhir. Akan tetapi, kitalah umat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah di akhirat nanti. Jadi jemaah sekalian Allah muliakan, Nabi menjelaskan bahwa kita adalah umat yang terakhir dari umat-umat yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan hadir di atas muka bumi. Sehingga manusia sampai akhir zaman nanti, sampai tibanya hari kiamat, merupakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nabi yang kemudian mengaku bahwa umat-umat setelah Nabi Muhammad adalah umatnya. Ini menunjukkan tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan umat yang hadir setelah Nabi Muhammad SAW adalah umat beliau, bukan umat nabi yang lain. Rasul menjelaskan kita adalah umat terakhir yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, namun menjadi umat yang pertama akan dihisab di akhirat nanti. Ya. Ini salah satu bentuk keistimewaan dan kemuliaan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan-pertemuan yang lalu kan kita sudah sampaikan bagaimana proses nanti di padang mahsyar ketika seluruh manusia, para nabi dan umat-umat terdahulu menunggu proses hisab. Ya. Umat-umat terdahulu semua menunggu proses dihitungnya amal-amal ibadah. Nah, tentu kalau kita membayangkan seperti sebuah antrian, ya. Kalau seperti sebuah antrian, kira-kira kalau kita ngantri di tempat yang tidak nyaman gitu ya, tidak teduh, maka kita berharap kita adalah orang yang pertama kali mendapatkan giliran dalam antrian tersebut. Betul tidak? Nah, inilah yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Di padang mahsyar nanti, begitu lama kita menanti, menunggu untuk dimulai proses hisab. Nah, umat Nabi Muhammad lah setelah beliau Rasul meminta kepada Allah agar disegerakan hisab, dan hisab itu dimulai ya atas syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan umat pertama yang memulai ya untuk dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru nanti dan umat-umat setelahnya. Umat-umat Nabi ya yang lain
selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di sini kita bersyukur kepada Allah walaupun dulu kita tidak pernah meminta, ya. Tidak pernah minta kepada Allah agar Allah jadikan kita sebagai umat Nabi Muhammad, tapi Allah mentakdirkan kita semua menjadi umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Khalis pernah nggak minta menjadi umat Nabi Muhammad? Ya, Tidak pernah Ustaz. tidak pernah. Ya, Allah yang alhamdulillah. mentakdirkan kita menjadi umat beliau. Dan disebutkan di beberapa makalah, ya, beberapa asar, bahwa para nabi pun, ya, karena mengetahui kemuliaan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keistimewaan umat Rasul, mereka itu berangan-angan, ya, seandainya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini menunjukkan daripada afdaliyah, keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqalu lahu, di akhirat nanti ada yang menyeru, ya, memanggil, ainal ummah al-ummiyah wa nabiyuha, mana umat yang diberikan umat ummiyah, karena nabinya disebut, ya, al-ummi. Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan gelar an-nabi al-ummi, nabi yang ummi. Yang ummi itu, ya, ada ikhtilaf di antara para ulama-ulama tafsir dalam menjelaskan makna ummi. Yang pertama mengatakan ummi itu adalah nabi tidak bisa membaca dan menulis. Di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, gitu ya. Ya. Adalah agar Al-Qur'an betul-betul diyakini turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karangan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu itu hikmah bagi pendapat yang pertama. Hal tersebut bukan menjadi sebuah kekurangan atau salbiyat, kekurangan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Justru menunjukkan kesempurnaan risalah, kesempurnaan daripada ajaran agama Islam. Ya. Kemudian ada yang menjelaskan mana ummi, Nabi nggak mungkin tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, gitu ya. Bahwa nanti di akhirat, kembali kepada tema kita, di akhirat nanti malaikat menyeru mana umat yang nabinya ummi. Maksudnya kita, ini umat Nabi Muhammad SAW, wa nabiyuha, dan nabinya. Fanahnul akhirun al-awwalun. Nabi mengatakan kita ini adalah umat terakhir dan umat pertama. Ya. Al-awwalun, umat pertama yang akan dihisab di akhirat nanti. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 115. Ya. Kita ini adalah umat terbaik. Ya, walaupun diutus oleh Allah menjadi umat terakhir, tapi menjadi umat yang teristimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, khaira ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian diutus oleh Allah untuk seluruh manusia. Ya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian akan menjadi umat terbaik manakala selalu menjaga perintah Allah. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf. Mengajak kepada kebaikan.
wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Jadi para jamaah sekalian Allah muliakan, Nabi menjelaskan bahwa kita nanti adalah umat yang pertama akan dihisab di akhirat. Ya. Di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Nannul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah." Ya. Nahnul akhirun as-sabiqun yaumal qiyamah. Kita adalah umat yang terakhir dan paling pertama akan dihisab di akhirat nanti. Ya. Ya. Ada ungkapan ya syair orang Arab dulu mengatakan, wa in kuntu al-akhiru zamanuhu la'ati ma lam yastati'ul awailu. Wa in kuntu al-akhiru zamanuhu sa'ati bima lam tastati'ul awailu. Sesungguhnya aku, ya, walaupun aku datang ya paling belakang, paling terakhir, tapi saya akan menghadirkan sesuatu yang tidak pernah bisa dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Nah, jadi bukan berarti orang yang terakhir itu bukan yang pertama atau lebih dahulu, itu bukan berarti dia lebih berkualitas gitu ya. Tapi bisa saja orang-orang yang datang zamannya belakangan itu bisa jadi lebih mulia, ya, lebih berkualitas. Yang pada intinya jemaah sekalian Allah muliakan, di dalam hadis ini Nabi menyebutkan bahwa di antara kemuliaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah akan Allah pilih menjadi umat yang pertama dihitung amal-amalnya. Yang mana umat-umat yang lain masih menunggu, masih menanti penantian yang panjang di akhirat nanti untuk dihisab. Umat Nabi kita semua insya Allah ya, yang pertama kali dihisab. Ini siapa? Ya, jadi yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, fatufraju lana al-umam an tariqina fanamdi ghurran muhajjalin min athari sujud, ya, min athari wudu. Di akhirat nanti ketika manusia penuh sesak ya di padang mahsyar untuk menunggu proses hisab, kemudian kita dipanggil, ya, umat Nabi Muhammad dipanggil oleh malaikat, ya, berikan jalan umatnya Nabi Muhammad untuk segera dihisab. Masya Allah, berikan jalan. Bayangkan bagaimana penuh sesaknya di akhirat nanti, ya, semua manusia dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nanti. Kemudian malaikat mengatakan berikan jalan untuk umat Nabi Muhammad segera dihisab, ya. Dan fanamdi gurran muhajjalin, maka umat Nabi Muhammad maju, ya, maju ke depan. Gurran muhajjalin, dengan wajah-wajah mereka bercahaya, umat Nabi Muhammad. Ini juga dijelaskan Gurran muhajjalin merupakan tanda, ya, tanda dan kemuliaan umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Gurran muhajjalin, wajahnya bercahaya. Jadi tanda kita nanti sebagai umat Nabi Muhammad itu sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa wajahnya berseri-seri, wajah bercahaya, min atharil wudu, karena bekas wudunya. Nampak nanti di akhirat jelas yang umat Nabi Muhammad mana, umatnya Nabi Isa mana, umat Nabi Musa, terus nabi-nabi, ya, nabi-nabi yang
lain. Hanya umat Nabi Muhammad SAW yang diberikan tanda wajahnya bercahaya. Ya, cahaya karena bekas apa? Mana Bunda Bunda Vina, Bunda Nirwana. Wajahnya bercahaya karena bekas Wudu, Ustaz. Wudu, Ustaz. wudu. Bekas wudu. Nah, semakin banyak kita melakukan ibadah wudu, maka insya Allah semakin bercahaya wajah kita nanti di akhirat. Amin. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya, tapi wudunya bukan hanya sekedar wudu. Kata wudu menunjukkan ibadah. Karena ada ibadah yang terkait erat dengan wudu. Apa itu? As-salat. Ibadah salat. Salat. Min athari sujud, karena saking banyaknya melakukan wudu menunjukkan orang ini ya menjaga ibadah salatnya, terutama ibadah yang sunnahnya, terutama saya maksud dengan menambah cahaya itu ibadah salat sunnahnya. Adapun yang wajib ya, adapun yang wajib memang harus kita lakukan ya. Nah, yang sunnah inilah kemudian yang menyempurnakan ibadah-ibadah yang wajib. Dan tergantung nanti di akhirat ya. Tergantung cahaya kita. Semakin bercahaya wajah seorang hamba, maka insya Allah semakin mudah Allah memberikan hisabnya, hisaban yasira. Dan wajah seseorang bercahaya di akhirat nanti tergantung amal ibadah salatnya ini bagaimana di dunia. Apakah hanya sekedar melaksanakan yang wajib saja ya, atau kemudian menyempurnakan yang wajib dengan yang sunnah. Gurran muhajjalin, wajah mereka bercahaya, min atharil wudu, karena bekas wudu. Fataqulul umam, kemudian umat-umat yang lain berangan-angan dan mereka berkata, kadat hadhil ummah an takuna anbiya ya kulluha ya. Fataqulul umam, maka umat-umat yang lain, ya ini kayaknya umat ini hampir semua rata-ratanya seolah-olah mereka itu nabi. Ya. Kata umat-umat ini hampir semuanya ini adalah para nabi. Karena melihat ya cahaya wajah daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampai dianggap umat Nabi itu adalah para nabi karena cahaya wajahnya. Ya Allah. Tentu Rasul yang diutus untuk umat Nabi Muhammad ya satu. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul yang paling mulia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemuliaan Rasulullah inilah yang kemudian Allah berikan kepada umat Nabi. Ya. Sampai-sampai umat nanti di akhirat mengira bahwa umat Nabi Muhammad yang wajahnya bercahaya karena bekas sujud ya, dianggap nabi oleh umat-umat yang lain. Ya. Maka ini penting kemudian jaga wudu. Ya. Man yuhasabu, ini kaitannya dengan hisab. Ya. Umat Nabi Muhammad yang akan pertama kali dihisab, sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, ya. Bicara tentang umat Nabi Muhammad, ada umatnya yang tidak dihisab, langsung masuk surga. Ada yang dihisab, tapi hisabnya ringan. Ya. Hisabnya ringan karena syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan setelah dihisab, baru kemudian dipersilahkan ya, lanjut ya, masuk surga. Kemudian ada umat Nabi Muhammad yang dihisab, dihitung, setelah itu dihitung amal-amal baiknya, amal
baiknya tidak mencukupkan yang bersangkutan untuk masuk surga, disyafaat oleh Nabi, masuk surga. Kemudian ada umat Nabi yang dihisab, yang lebih berat amal buruknya, sehingga dia masuk neraka. Setelah masuk neraka, baru kemudian disyafaat oleh Nabi, baru masuk surga. Ya, nah, semua akan dihisab sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-Isra ayat 36. Ya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Janganlah kau berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak yakin tentang sesuatu tersebut. Apakah karena tidak memiliki ilmunya atau tidak akurat informasi berita yang sampai kepada kita, atau itu bukan hak dan ranah kita untuk berbicara. Maka jangan kau berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak mengetahuinya. Inna sam'a, pendengaran, wal basara, dan penglihatan, ya, wal fuada, dan apa yang terlintas di dalam hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, akan ditanya di akhirat nanti. Ya, ini kaitannya dengan hisab. Kemudian yang kedua, ma awalu yuhasab, apa yang pertama kali dihisab. Kalau tadi adalah siapa, ya, yang pertama kali dihisab adalah umat Nabi Muhammad. Dan apa yang pertama kali dihisab dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, awwalu ma yaqdi bainan nas ad-dima yaumil qiyamah. Sesuatu yang akan pertama kali dihitung, ya, di akhirat nanti, kaitannya dengan manusia, ya, kaitannya dengan umat Nabi Muhammad adalah urusan darah. Maksudnya apa? Apakah kita pernah berbuat zalim atau tidak, ya, menyakiti orang atau tidak. Inilah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu aidan, dan dari Abdullah bin Mas'ud juga, bahwa Rasul bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Sesuatu yang pertama kali dihitung di akhirat nanti dari amal-amal seorang hamba adalah salatnya. Nah, apakah hadis ini ada kontradiktif? Tidak. Ya. Tadi Nabi menyebutkan pertama kali dihitung itu adalah ad-dima, ya, urusan darah. Maksudnya, apakah kita pernah berbuat zalim kepada orang lain atau tidak? Pernah menumpahkan darah atau tidak? Pernah memukul atau tidak? Nah, ini akan pertama kali dihisab. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan pertama kali itu adalah as-salah, salat. Nah, para ulama menjelaskan bahwa kalau dari amal-amal baik, amal buruk, yang pertama kali dihitung adalah salat, ya, dari ibadah kita. Makanya penting kemudian kita memperbaiki kualitas ibadah salat kita. Ya, perhatikan salat ini yang Allah wajibkan sesuai dengan perintah Allah atau tidak, tuntunan Nabi atau tidak, ya. Bagaimana kualitasnya, kualitas salat kita, ya. Dan tentu juga penting kuantitas, ya. Penting juga kuantitas, artinya kalau kita mampu salat sunnah seperti salat sunnah duha 2 rakaat dengan penuh kehusyuan, ya, khusyuk, berkualitas salat ini, maka tidak stagnan di situ, ya. Tidak hanya sekedar khusyuk kemudian tidak bertambah nilai kuantitasnya, justru kita harus menambah, ya, yang mampu 2 rakaat, 2 rakaat. Setelah itu tambah. Jadi sholat duhanya 4 rakaat. Sudah mampu 4 rakaat, tambah lagi. Ya, jadi 8 rakaat. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain, ya. Terutama ibadah salat, karena inilah yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan perintah. Adapun dengan larangan Allah, ya, larangan maksiat, ya,
kemungkaran-kemungkaran yang lain, dosa-dosa yang lain, yang pertama kali dicek dulu, ini ada sangkut pautnya tidak dengan hak manusia, ya, hak orang lain, hak sesama hamba Allah, ya. Dan hak sesama hamba Allah yang pertama kali dihitung adalah apakah kita pernah menumpahkan darah atau tidak, ya, pernah berbuat zalim atau tidak, ya. Ini bentuk Islam menjaga, ya, menjaga daripada nafas jiwa. Islam tuh menjaga harta, menjaga kehormatan, menjaga akal, menjaga keturunan, dan diantaranya adalah menjaga darah manusia. Ya, jangan sampai ada orang yang dengan mudah menghilangkan nyawa orang lain. Ya, makanya kemudian ini yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita pernah menzalimi orang? Na'udzubillah. Apakah pernah membunuh orang? Na'udzubillah. Ya, makanya Nabi menyebutkan bahwa, ya, menghilangkan nyawa manusia tanpa hak lebih besar, ya, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dibandingkan dengan rubuhnya, hancurnya Ka'bah. Bayangkan, Ka'bah begitu mulianya, Baitullahil Haram, yang Al-Quran menyebut tentang kemuliaan, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakah. Rumah yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah Baitullah, ya, Ka'bah. Ini mulia Ka'bah, ya, istimewa, sakral. Tapi dibandingkan dengan nyawa manusia, disebutkan oleh Nabi SAW, apabila ada satu nyawa yang, ya, hilang bukan karena kebenaran, ya, itu lebih, ya, besar perkara tersebut di hadapan Allah dibandingkan dengan hancurnya Ka'bah. Ini menunjukkan Islam itu menjaga jiwa manusia. Karena kalau kita melihat, ya, hari-hari ini miris sekali. Setiap hari kita mendengar ada pembunuhan, ya, orang tua membunuh anaknya, anak membunuh orang tua, ya, perkelahian yang berujung meregang nyawa dengan mudah, saling bacok membacok, istri membunuh suami, suami memutilasi istri. Oh, itu betul nggak? Kita banyak mendengarkan suguhan berita seperti itu, Ustaz Khalis. Ya, Betul, Ustaz. Allah, na'udzubillah. Jadi ini bukan perkara yang, sehingga karena setiap hari dan sering kita mendengar berita, seolah-olah ini kok jadi biasa. Ya, dianggap oleh sebagian orang bahwa perkara membunuh, kalau seandainya sudah dihukum di dunia selesai urusannya, tidak. Ya, hanya pertama kali yang akan dihitung nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dihisab di akhirat, kaitannya dengan sesama hamba Allah adalah apakah kita pernah menumpahkan darah. Dan penumpahan darah yang paling besar itu, ya, dosanya adalah membunuh. Dan turunannya kemudian, apakah kita pernah memukul orang? Ya, karena kata dima ini juga, ya, bukan hanya sekedar membunuh, paling tingginya adalah membunuh atau memukul orang sehingga tertumpah darahnya, bukan karena yang hak, bukan karena yang hak, ya, tapi karena kebatilan. Berbeda dengan qisas, itu, ya, adalah karena hak, ya, atau karena hukuman, ya, hukuman rajam, hukuman qisas, atau karena darab, ada hukuman untuk dicambuk dalam Islam. Kalau kemudian karena cambukan itu mengalir darahnya, itu dengan hak, ya. Jadi ini Nabi menyebutkan adalah tentang kezaliman. Pertama kali dihisab tentang larangan Allah adalah apakah kita pernah berbuat zalim atau tidak, ya. Dan dari ibadah yang pertama kali dilihat dan dihitung adalah ibadah salat, ya. Ibadah salat. Kemudian di dalam hadis yang lain, ya, terkait kaitannya dengan salat, ini untuk kita perhatikan jemaah, dari
sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi an-nas yaumal qiyamah min a'malihim as-salat." Salat adalah amal ibadah yang akan pertama kali dihitung di akhirat nanti, yaumul qiyamah. Qala yaqulu rabbuna, maka Allah berseru kepada para malaikat, azza wa jalla lil malaikah, unzuru fi salati abdi. Coba lihat, ya, cek bagaimana ibadah salat hambaku. Atammaha am naqasaha, dia lakukan dengan sempurna atau ada kekurangan-kekurangannya. Fa in kanat tammah, ya, kutibat lahu tammah. Apabila dia lakukan dengan sempurna, ya, dari wuduknya, kemudian salat dilaksanakan dengan iqamatus salah, menjaga rukun-rukunnya, kemudian dengan menghadirkan kalbu dengan kehusuan, ya, maka akan ditulis oleh malaikat, ya Allah, salatnya sudah baik, ya. Salat subuhnya berjamaah di masjid, dilakukan dengan mengikuti imam, ya. Ini salah satu keutamaan Ustaz Khalid, ya. Saya ingatkan nih bagi jamaah sekalian yang Allah muliakan, jamaah laki-laki, salat di rumah belum tentu sempurna kehusuan. Betul tidak? Banyak perkara yang menyebabkan tidak khusyuknya salat di rumah. Ya, banyak. Ya. Berbeda dengan salat berjamaah di masjid. Ini ingat bagi laki-laki, karena perintahnya sudah begitu. Laki-laki diperintahkan salat berjamaah di masjid. Adapun di masjid, pertama, ya, kita pasti akan terikat dengan gerakan imam. Beda kalau lagi buru-buru di rumah, Ustaz Halis, dengan buru-buru berjamaah di masjid. Kalau buru-buru di rumah, ya kita yang ngatur sendiri. Akhirnya sholatnya ya udah sekedarnya. Ruku belum sempurna, tidak belum sempurna, ya. Sholat zuhur 4 rakaat cukup dengan 1 menit. Bagaimana? Ada yang sholat begitu? Bunda Vina, Iya. sholat zuhur 4 rakaat 1 menit. Gimana tuh gerakannya? Nggak bisa Ustadz, lama saya kalau sholat. Ya, Nggak bisa. alhamdulillah ada menyebabkan lama. Kenapa? Karena kalau geraknya cepat-cepat, takut. Ya, takut kenapa? Tumak nina Nyambung, tidak penyakitnya. tumak. Ya. Artinya gini, bahwa penting untuk kita menjaga situasi, keadaan yang kemudian mempengaruhi daripada khusyuknya salat kita. Di mana? Di masjid, bagi laki-laki berjamaah. Karena suatu hal yang pasti, kalau dia berjamaah akan mengikuti gerakan imam. Ya. Tidak mungkin makmum itu selesai salatnya sebelum selesainya imam, nggak mungkin. Kalau ada yang salatnya begitu, berarti tidak berjamaah. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, apakah kalian tidak takut nanti di akhirat wajah-wajah kalian akan dirubah oleh Allah menjadi wajah keledai? Ya. Kenapa? Karena orang yang salat tidak mengikuti gerakan imam, ya, imam belum takbir, dia sudah takbir. Imam belum bangkit dari ruku atau sujud, dia sudah bangkit karena mungkin terburu-buru dan seterusnya. Kata Nabi, ini orang akan dirubah wajahnya nanti di akhirat seperti wajah keledai. Kenapa? Nah, ini menunjukkan kebodohan, kata para ulama. Kebodohan. Nggak mungkin kau akan selesai sholatnya sebelum imam selesai. Maka udah cukup, ikuti aja imam. Gitu. Jadi jamaah sekalian Allah muliakan, ini penting untuk kita jaga ibadah salat wajib. Karena itu yang pertama kali dihisab. Kata Allah, ya, unzuru fi salati abdi. Coba lihat, cek dulu. Ya, cek bagaimana, ya, cek bagaimana salatnya hambaku. Apabila dia lakukan dengan sempurna, maka tulislah sempurna. Ya. Wa in kanat intaqasa minha syai'an, kalau dia berkurang, ya, ada yang menyebabkan kurang nilai ibadah salatnya, unzuru hal li abdi min tatawwu. Coba lihat, ya,
apakah setelah itu ada sholat sunnahnya? Dia lakukan tidak sholat sunnah. Fa in kana lahu tatawwu qala atimmu li'abdi fariidatahu min tatawwu'ihi. Diperintahkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau sholat wajibnya ada yang kurang sempurna, kemudian dia melaksanakan sholat sunnah, maka sempurnakanlah sholat wajib tersebut dengan pahala sunnahnya. Ini perintah Allah kepada malaikat. Tsumma tu'khadul a'mal ala dzalik. Ya. Begitu juga dengan amal ibadah yang lain. Ya, amal ibadah yang lain juga seperti itu. Ya. Jadi di antara syariat yang Allah wajibkan, ada yang bersifat fardu, ada yang bersifat sunnah. Ya, seperti fardu sholat, yaitu wajib ain. Ya. Kalau ini tidak sempurna, disempurnakan dari sunnahnya. Ada sholat-sholat sunnah rawatib yang mengikuti sholat wajib. Kemudian juga ada puasa. Ya. Puasa wajib, seperti puasa Ramadan. Kalau ada kurang-kurangnya, ya mungkin ada keteledoran, tidak menjaga bagaimana puasa itu betul-betul sempurna, bukan hanya sekadar menahan makan dan minum. Ya. Tidak sempurna, maka dilihat, ada nggak puasa sunnahnya? Puasa sunnahnya. Terutama puasa sunnah yang disebutkan oleh Nabi setelah salat, setelah puasa wajib, yaitu puasa Syawal. Dan sunnah-sunnah yang lain. Terutama di hari-hari ini nih, jamaah sekali Allah muliakan, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jangan lewatkan puasa sunnah. Terutama di puasa Arafah. Ya, puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Saya mau tanya Ustaz Khalis, puasa Arafahnya hari apa? Ahad saat mengikuti Indonesia ya, ulil amri ya. Insyaallah, tabarakallah. Jadi, kalau para jamaah tanya, kalau Ustaz, puasa Arafahnya hari apa? Saya mengikuti ru'yah kita, hilal. Karena saya lebih kuat mengambil pendapat bahwa puasa Arafah itu terkait dengan zaman, bukan makan, bukan tempat. Walaupun ada yang berpandangan bahwa kaitannya dengan tempat. Tapi saya mengambil pendapat yang kaitannya dengan zaman, waktu. Ya, pokoknya tanggal 9. Puasa Arafah itu tanggal 9. Ya. Karena logikanya begini. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat haji sudah ada. Ya kan? Syariat haji sudah ada. Dan puasa Arafah itu sudah ada. Dan umat Islam itu sudah tersebar ke seluruh negeri. Ya. Dan Nabi tahu bahwa nanti di zaman setelahnya, di zaman Abu Bakar, Umar, ya, karena Nabi sudah memberikan sinyal bahwa nanti kalian akan menguasai itu dunia. Nah, zaman itu tidak secanggih hari ini. Ya, tidak secanggih hari ini. Bahwa kalau hari ini sudah ada pengumuman di belahan dunia lain bahwa nampak hilal, kita langsung tahu bagaimana di zaman itu. Ya, di zaman itu bahwa nampak hilal di Mekah, kemudian umat Islam yang berada di belahan bumi Allah yang lain, apakah mudah sampai informasi bahwa di sana itu sudah ada hilal? Gitu. Ya. Pada dasar itu bahwa kemudian para ulama yang berpandangan yang kelompok yang kedua, puasa Arafah itu kaitannya dengan zaman, ya, bahwa kalau kita udah melihat hilal, berarti tinggal dihitung 1, 2, 3 sampai tanggal 9, disitulah kita puasa Arafah dengan keutamaan-keutamaannya, ya. Jadi kalau saya puasanya ya ngikuti hilal kita, ya. Bagi yang mungkin jamaah yang mengambil pendapat yang lain, tafadhal, silakan, ya. Jadi kaitannya dengan sholat, inilah yang harus kita jaga, kita perhatikan, karena belum tentu ibadah sholat yang kita lakukan ini sempurna. Maka kita harus menyiapkan, ya, ibadah-ibadah sunnah yang menyempurnakan ibadah yang wajib. Begitu semuanya. Ya.
Ibadah salat wajib belum tentu sempurna, siapkan. Ya, jangan lupa melaksanakan yang sunnahnya. Puasa yang wajib belum tentu sempurna, maka siapkan ya ibadah puasa sunnah kita. Begitu juga dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya. Baik, barakallah Ustaz Falis. Jadi tema yang kita bahas di kitab At-Tazkirah pagi hari ini adalah pertama, manusia yang pertama kali dihisab di akhirat nanti adalah umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum umat-umat yang lain. Dan yang pertama kali dihisab dari amalan umat Nabi Muhammad adalah ibadah salat. Kalau yang satu ini baik, insya Allah yang lainnya baik. Ya, sebagaimana kita melihat nih, kalau kita ingin menilai seseorang, kita langsung tertuju pada hal yang paling penting. Ya, kalau yang penting ini sudah kita anggap bagus, yang lainnya bisa kita maklumi. Ya, bisa dimaafkan kalau ada kesalahan-kesalahan yang lain. Karena ini yang paling penting. Maka penting untuk jaga ibadah salat. Barakallahu fina fikum ajma'in. Ustaz Khalid. Alhamdulillah, Masya Allah, jazakallah khairan. Dan penjelasan tentang eh, perjalanan masa depan kita ya di akhirat menjadi lebih terang, dan itu tentu soal sholat menjadi sebuah perhatian besar ya, karena ini awal yang pertama kali dapat hisab di yaumil akhir adalah sholat, sebagaimana sabda Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bil amru as-sholat, dan juga sholat sangat penting untuk dilengkapi dengan sholat-sholat sunnah ya, karena sholat sunnah disebutkan juga tadi oleh Tuan Guru berdasarkan hadis Nabi akan menjadi pelengkap, akan menjadi penambal kalau ada kekurangan dalam sholat kita. Begitu juga puasa wajib disempurnakan dengan puasa sunnah kita yang insya Allah di bulan Zulhijjah ini kita akan memasuki 9 Zulhijjah di hari Ahad ya, sesuai dengan hasil hisab dan juga ru'yat di Indonesia. eh, Idul Adha jatuh pada hari Senin ini ya, tanggal berapa itu? Sekarang tanggal 14, besok 15, 16, 17 ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalankan banyak ibadah wajib maupun sunnah, dan tentu banyak keutamaan yang juga disebutkan dalam banyak sahabat Nabi tentang keutamaan puasa Arafah itu ya, di tanggal 9 Zulhijjah ini. Hari Ahad ya, menjadi sebuah catatan bagi kita semua untuk mempersiapkan puasa. Dan kalau para sahabat Nabi itu dari mulai tanggal 1 kebanyakan saja sudah mereka berpuasa sampai 9 hari penuh gitu, Masya Allah, tabarakallah. Dan juga kita bisa menjalankan ya ibadah puasa ini. Baik jemaah, silakan mungkin ada yang ingin ditanyakan tentang seputar tema tentang yaumul akhir ya, atau mungkin juga tema lain, silakan. Yang barangkali ada yang mungkin soal kurban juga, silakan yang ingin ditanyakan gitu ya. Tanya Ustaz. Silakan Bu Elvina. Bunda Fina silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat mengkodok sholat dulu kan mungkin waktu kita masih udah banyak sekali sholat-sholat tertinggal. Itu waktu yang tepat untuk mengkodok sholat itu kapan ya Ustaz? Baik, barakallah. Kaitannya dengan qada salat ada khilaf di antara para ulama. Sebenarnya apabila ada sholat-sholat yang kita tinggal dulu bukan karena juhudan, juhud itu bukan menganggap sholat nggak wajib, ya. Mungkin saat itu kita melalaikan sholat. Apa yang harus dilakukan? Lebih kuatnya adalah tubu ilallah, taubatan nasuh. Perbanyak istighfar, ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita belum tentu tahu berapa jumlah sholat kita yang kita tinggal. Banyak Ya, banget. 1 tahun. Coba itu sekarang, kalau 1 tahun kita nggak sholat, berapa? Ini kan menjadi sebuah masyaqqah, suatu yang berat. Itu. Makanya kemudian yang pertama adalah tubu ilallah, cukup dengan bertaubat kepada Allah. Yang kedua, ada pendapat mengatakan kalau bisa diqadha, diqadha. Ya, silakan diqadha. Bila ingat jumlahnya dan tidak menjadi masyaqqah, jadi suatu hal yang berat, silakan diqadha. Boleh. Tapi saya berpendapat bahwa lebih tubu ilallah taubatan nasuha. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni seluruh dosa. Minta ampun kepada Allah, kemudian ikuti ya salat-salat yang dulu kita ikuti keburukan atau dosa, banyak salat yang dulu kita tinggalkan, maka sekarang lakukan dengan penuh kesempurnaan. Jangan tinggalkan sunnahnya untuk menutup salat-salat yang dulu kita tinggalkan. Bila tidak memberatkan. Tapi bila ingin mengqadha, silakan.
silakan mengqadha. Kalau tahu jumlahnya berapa, oh saya dulu gitu hampir 1 tahun, 2 tahun, umpama, ya tidak sholat. Kapan waktunya? Tidak ditakyin, tidak diikat waktunya. Ya, mata tayassar, kapan? Selesai sholat zuhur, kita lagi di rumah nih, selesai sholat zuhur, ya, ada bunda yang muslimah bertanya, sholat di rumah, setelahnya itu kita masih ada kesempatan, qadalah di situ. Ya, tidak ditakyin waktunya, takyin aja tidak terikat, ya, tidak Iya. tentukan kapan mata tayassar, kapan ada waktu luangnya. Ya, begitu ya bunda ya. Khairan kasiran Ustadz. Barakallah. Silakan. Silakan Bu Elvi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ini soal puasa sunnah Ustaz. Hmm. Nah, saya melakukan puasa sunnah gitu, ngerjain puasa sunnah. Cuman pas itu ada appointment dentist membersihkan garang gigi. Apakah masih bisa saya teruskan puasa sunnah saya, Pak Ustaz? Ya. Syukran Pak Ustaz. Baik. Boleh diteruskan, ya. Kalau tidak tahu ilmunya, tiba-tiba saya tidak tahu ternyata itu bagian yang yukroh, dimakruhkan gitu ya, membersihkan. Kita khawatir nanti ada yang masuk ke rongga mulut kita, ya. Maka ketika melakukan tersebut baru tahu, oh saya lagi puasa, ya. Apakah dilanjutkan? Lanjut, ya. Itu tidak membatalkan bunda ya, tidak membatalkan puasanya, ya. Apalagi lil hajah, karena kebutuhan mendesak, karena sakit atau apa, silakan. Tapi kalau tidak ada hajah, kebutuhan yang mendesak atau keharusan untuk membersihkan itu, maka lakukanlah ketika tidak berpuasa. Itu bunda ya. Lanjut aja puasanya. Baik. Barakallah. Syukran Pak Ustaz. Barakallah. Baik, ini ada pertanyaan Ustaz, saya bacakan ya di chat di media nih. Tentang sholat yang tidak diterima saat sholatnya. Ini ada 3 golongan. Yaitu pertama, imam yang dalam keadaan makmum membencinya, istri yang tidur dalam keadaan suami marah karena kebutuhannya tidak dipenuhi gitu ya. Kemudian yang ketiga, saudara yang saling berseteru. Ini gimana pembahasan tentang 3 golongan ini? Jadi la yuqbalu itu bukan berarti tidak sah. Penekanannya adalah jangan lakukan. Ini dosa yang kadang dianggap biasa, ya, dianggap biasa karena memperturutkan hawa nafsu dan tidak menimbang, ya, menimbang diri. Bukan berarti ketika dikatakan tidak diterima itu tidak sah. Secara fikihnya tetap sah, ya, fikihnya sah dan gugur kewajibannya. Sebenarnya penekanannya adalah pertama, ya, seorang pemimpin, imam yang tidak disukai oleh makmumnya, gitu. Ya, tidak disukai itu apa penyebabnya? Artinya seorang pemimpin, dalam makna umum pemimpin, hendaknya dia harus menjaga orang yang dipimpin. Kedua, kaitannya dengan sholat, hendaknya lah dia melayakkan dirinya sebagai seorang imam. Layak itu ada 2. Kelayakan karena ilmu dalam sholat. Kedua, kelayakan di luar sholat. Artinya kau pantas menjadi seorang imam. Seorang pemimpin yang memimpin manusia untuk sholat. Nah, kriterianya tentu orang yang layak itu di luar sholatnya hendaknya berperilaku yang baik. Ya, menjaga nilai-nilai agama. Ya, tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terang-terangan atau sesuatu yang dicela oleh manusia. Karena bila mana manusia melakukan sesuatu yang tercela di hadapan manusia, tentu ini membuat manusia tidak percaya terhadap orang tersebut. Nah, kalau dia kemudian memilih jadi imam, maka tidak membuat dirinya tidak layak dan berpengaruh kepada makmum. Jadi sebenarnya itu penekanannya adalah bahwa layakkan diri kita menjadi orang yang memimpin dalam sholat, baik dari segi ilmu. Kedua, bahwa di luar sholat kita memang dipandang oleh manusia orang yang layak untuk
memimpin sholat karena akhlak kita baik, ibadah kita baik, tidak melakukan perbuatan yang tercela. Kemudian yang kedua adalah tadi seorang istri yang tidak mendapat redha suami. Penekanannya adalah bukan tidak sah sholatnya, tetap perempuan yang sholat dalam keadaan dimarahi oleh suaminya. Kemarahan itu karena suatu yang beralasan, ya salah syar'i, tidak mendapat redha suaminya. Ibadah sholatnya sah, ya. Dari segi fikih sah, dia wudhu, dia sholat dengan baik, dengan khusyuk, sah sholatnya. Tapi di saat yang bersamaan gugur pahala sholatnya karena dosanya lebih besar. Apa itu? Hak terhadap suami, ya. Hak sama Allah ini harus sinkron, ya. Yang ditekankan dalam hadis ini adalah jagalah hak suami, ya, hendaknya mendapatkan redha, ya, mendapatkan redha Allah lewat ibadah salat, dapatkan redha suami lewat kepatuhan ketaatan selama tidak mengajak kepada kemaksiatan dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi titik tekannya adalah harus mendapatkan dan berusaha mendapatkan redha suami. Jangan melakukan sesuatu yang tidak diredai, yang dibenci oleh suami kita, yang mana ini tidak melanggar, ya, tidak melanggar syariat dan menjaga hak masing-masing. Kemudian yang ketiga adalah dalam hadis ini menekankan tidak boleh memutus hubungan silaturahmi, ya. Ibadah salatnya sah seseorang selama menjaga tadi wudu dan rukun-rukun salatnya. Tapi kalau ada masalah pertikaian dengan saudara dan belum diselesaikan, memutus hubungan silaturahmi, inilah yang kemudian menyebabkan pahala salat itu menjadi tidak bernilai karena ada hak yang harus kita jaga, gitu. Tapi kewajiban tetap gugur kewajiban tersebut dan secara fikih sah salatnya, gitu ya. Baik, sudah jelas ya Bunda Nadia ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sangat hati-hati ya menjaga hak sesama gitu ya. Karena ternyata itu juga akan mendapat pertanggungjawaban yang paling berat, yang pertama setelah sholat saja. Yaitu salah satunya paling utama, yaitu kalau ada membunuh itu menjadi sebuah perseteruan besar pertama yang akan didapat. Dari Pak Suherman soal kurban nih, Ustaz. Tentang pembagian daging kurban sesuai syariat itu gimana, Ustaz? Iya, Masya Allah, ini panjang pembahasannya. Pembagian kurban sesuai dengan syariat. Pahami dulu, daging kurban itu dibagi menjadi 3. Itu aja intinya. Pertama, untuk yang berkorban, ya. Kedua, bisa dijadikan hadiah. Kemudian yang ketiga adalah dibagikan kepada kaum muslimin, ya. Ya, dibagikan inilah yang kemudian harus dimaksimalkan tepat daripada sasarannya. Kalau dalam zakat itu disebutkan asnafnya yang tepat, gitu, maka dalam daging kurban usahakan juga memang diutamakan orang-orang yang minal fuqara'i wal masakin, ya, fuqara'i wal masakin, ya, orang yang betul-betul mengharapkan mendapatkan daging tersebut. Ini sepertiganya diutamakan, gitu ya. Boleh juga untuk dijadikan hadiah. Hadiah untuk siapa? Pertama, hadiah untuk orang kaya, boleh. Hadiah untuk orang non-muslim, boleh. Ya. Begitu ya. Ini batasan. Ya. Tidak sesuai dengan ini juga, nggak apa-apa. Tidak sesuai gimana maksudnya? Oh, saya ngambil cuma dikit doang. Ngapain harus ngambil sepertiga? Kalau setiap pengorban mengambil sepertiga, satulis, ya. Kemudian dia minta dari panitia, hak saya kan sepertiga sini buat saya. Udah ada potong sendiri di rumah. Ya udah nyerahin ke panitia, malah maksa ngambil sepertiganya. Kalau begitu potong sendiri rumah, ya, beli sendiri, potong sendiri, ngulitin sendiri, caca sendiri, bersihin sendiri, baru tuh kok ambil sepertiga, sisanya silakan. Ya, bisa jadi hadiah, ya. Sepertiganya bisa jadi hadiah, sepertinya lagi buat miskin. Ini udah nyerahin ke panitia, maka jangan maksa. Panitia paham kok harus ngasih berapa, kan begitu. Baik, ini soal kurban memang panjang saja penjelasannya. Ya, betul. Ini mungkin yang terakhir aja saya coba kumpulkan beberapa hal yang berkaitan dengan tadi soal ridho suami, Ustaz. Ini kalau Apa tuh? puasanya Senin Kamis dan menjadi sebuah kebiasaan, apakah harus minta izin
langsung kepada suami. Itu yang pertama dari Budia Bandung. Yang Hmm. kedua ini juga berkaitan dengan Bu Elvi ya. Ridho suami ini. Kalau kita lagi wudhu gini, kemudian suami manggil, apa wudhunya dilanjutkan atau ngejawab suami dulu gitu Ustaz? Ya, Ini Masya Allah. teknisnya. Masya Allah. Ini penting. Ini pertama tidak boleh kita melupakan uruf. Uruf itu kebiasaan. Kebiasaan suami Bunda Elvi dengan kebiasaan suaminya Bunda Nadia mungkin beda. Gitu ya. Tingkat nilai toleransi juga beda. Mungkin. Ya. Nah, ini juga disebut dalam uruf. Nah, kita biasa puasa Senin Kamis. Kemudian, apakah harus minta redho suami? Ya. Kalau kebiasaan di rumah itu adalah kita dengan suami yang nggak perlu minta izin, ya, maka tidak ada masalah dalam perkara tidak minta izin. Puasa-puasa saja. Kecuali kita paham betul bahwa Ustadz Khalis baru pulang dari luar negeri, dari luar kota. Pas nyampe rumahnya hari Senin umpamanya. Ya, ini fitrah ya, fitrah. Ini sebagai contoh fitrah. Bahwa maka istrinya paham ya bahwa suami saya baru sampai hari Senin. Maka hendaknya harus minta izin dulu. Bi, tapi kan sampai hari Senin. Apakah boleh Umi puasa hari Senin? Oh, nggak boleh. Jangan maksakan di sunnah. Ya, jangan puasa. Itu contoh ya. Nggak boleh mengambil yang sunnah, mengabaikan yang wajib. Ya, menyambut suami, memberikan pelayanan, ya, siapkan makanan yang enak, yang lezat, kemudian ikut makan bersama suami, menyiapkan. Itu tentu pahala yang menurut kita itu kan kebutuhan suami, itu kan kebutuhan manusia. Jangan salah. Ya, logika kita dalam memandang kebaikan, memandang pahala itu kadang tidak sama dengan syariat. Kita anggap kecil daripada dalam pandangan syariat itu besar, gitu ya. Kita anggap bahwa oh itu kan melayani manusia, melayani suami. Itu dalam pandangan syariat besar pahalanya. Jadi mintalah izin bila mana memang memungkinkan dan kita yakini bahwa oh ini kayaknya penting harus minta izin dulu, gitu ya. Ya, kalau dalam dugaan kita karena kita udah berkeluarga sekian lama dan tahu bahwa itu tidak jadi masalah, maka nggak apa-apa, tidak minta izin. Kalau kemudian ternyata ketika kita sudah puasa nih pertengahan hari, suami kita ngapain puasa gitu ya, karena ada sesuatu dan lain hal, maka batalkan. Itu lebih lebih utama. Begitu juga dengan wudhu tadi. Saya lagi wudhu dipanggil suami. Mana lebih utama? Ya, mana lebih utama? Satu, lebih utama langsung menjawab, ya, menjawab. Apakah tidak bukan berarti menghentikan wudhunya, tapi menjawab, menginformasikan bahwa sedang berwudhu. Jangan diam, karena ada sesuatu perkara yang kecil ya, ada perkara yang kecil menimbulkan nanti perkara yang besar kalau terus terjadi. Ya, cukup kita merespon saja, merespon sebagai bentuk kita memuliakan, menghormati dan menjaga perasaan. Ya, lagi wudhu, tidak harus langsung nyamperin, sampaikan lagi berwudhu. Kalau memang ada tuntutan untuk menghentikan wudhu karena ada hal yang lain, utamakan. Ini kan hak Allah untuk sholat, ibadah, sedangkan ini hak manusia. Ya, taat kepada manusia itu juga perintah Allah. Ya, taat kepada manusia, yaitu dalam hal ini orang tua, suami juga merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada suatu hal yang penting. Kalau ini diabaikan, maka akan berdampak sesuatu. Kalau ini mungkin kita tunda dulu, tidak berdampak sesuatu. Gitu ya. Maka kalau kita pandang dari segi uruf itu tadi bahwa kalau suami kita kemudian kita paham bahwa itu nggak masalah bagi suami kita, tidak langsung meresponnya. Nah, kita ingin ibadah, kita ingin sholat, maka tidak masalah. Tapi kalau dugaan kita karena kita sudah tahu, paham siapa suami kita, bagaimana tingkat kesabarannya dan sensitivitasnya bagaimana, ya. Bila kita paham bahwa ini kalau tidak respon, khawatir dia kecewa, khawatir marah, terburuk sangka, segera respon. Pahala Allah berikan, ya. Insya Allah dengan ketaatan kita terhadap suami, ya. Sekali lagi saya ingatkan bahwa terkadang ada sesuatu yang kita anggap kecil dari dalam pandangan Allah, itu besar. Di antaranya adalah tadi kepatuhan kepada suami. Barakallah. Baik, untuk fikir kurban mungkin boleh saja nanti dibuka tanya jawab secara khusus di grup aja Ustaz ya. Fikih kurban. Masih ada kajian nggak ya? Di grup saya khawatir nanti nggak bisa merespon Ustaz Khalis. Ini hari Jumat ya.
Kalau soal itu Ustaz, apa namanya, ada yang nanya nih Pak dari Budia soal kulit kambing, kulit sapi atau Telepon aja, langsung telepon. Telepon saya, kalau pas saya bisa angkat, angkat. Jangan WA. Kalau mungkin kan telepon, nanti saya akan balas telepon saya jam sekian. Nanti bisa langsung komunikasi aja. Ya. kalau untuk kulit sapi sama kambing itu memang tidak boleh diberikan langsung ke panitia ya Ustaz, ya? Atau gimana? Secara Gimana? teknis. Kulit kambing biasanya kan suka menjadi rame-rame tuh, kemudian jadi haknya panitia atau apa gitu. Iya, jadi kalau itu dianggap menjadi hak, nggak boleh. Ya, dianggap menjadi hak bahwa itu karena dia panitia, dia berhak ngambil, nggak boleh. Panitia nggak boleh, yang memberikan juga tidak boleh. Kecuali kita anggap panitia inilah bagian dari orang yang menerima. Lalu diapakan ini daging kambing, daging sapi, ya nggak ada yang mau menerima, ya nggak ada yang mau ngambil, dan seterusnya. Makanya udah kita bagi. Dibagi kepada warga ini nggak ada yang mau, nggak ada yang ngambil. Ya udah deh, dibagi sebagai hak ya, bukan sebagai bayaran. Ya, hak bahwa dia berhak untuk menerima. Jadi Kulit. sepertiga itu kan kaum muslimin menerima. Untuk kulit 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 kambing, kulit apa Iya, sama sama juga ya. kulit tersebut. Ya, kita anggap dia seperti daging, bahwa ini dibagikan bukan karena haknya sebagai panitia, tapi karena hak sebagai kaum muslimin. Dia sama dengan kaum muslimin lain, dia dapat bagian daging. Itu ya. Sehingga panitia nggak boleh mengatakan, ini saya dapat sekian ya karena saya yang motong. Kami ini panitia, nggak boleh. Ya. Baik, alhamdulillah wasyillah. Jazakallah khairan Ustaz atas nasihat dan ilmunya yang mudah-mudahan kita bisa eh, menjadikan ilmu ini untuk keberkahan kita ya, sebagai bekal kita dalam menjalankan ibadah. Karena ini penting sekali kita memahami syariat ini dari hal yang sangat kecil, yang biasa mungkin kita jalankan, tapi kita harus ada panduan dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tadi sholat sangat penting, ditekankan bagaimana sholat menjadi amal yang pertama akan hisab di yaumil akhir. Karena kata Rasulullah SAW, memang sholatlah yang menjadi awal pertama yang akan hisab. Dan karena itulah sempurnakanlah sholat kita ya, dengan kita banyak belajar, dan mudah-mudahan dengan ngaji tiap pagi bersama guru-guru kita di MKI, kita makin bisa lebih paham tentang betapa pentingnya kita memperbaiki amal kita, dan salah satunya sholat. Kemudian juga tadi penekanan tentang bagaimana kita harus menjaga hak adami ya, hak sesama muslim, karena itu juga perseteruan antara sesama kita akan juga termasuk yang awal-awal akan dihisab, akan diminta pertanggungjawabannya dengan sesamanya, apalagi yang berkaitan dengan pembunuhan gitu ya. Dan tentang hak suami dan istri tentu itu menjadi sebuah perhatian juga bagi kita semua. Sebagaimana nanti dalam kajian-kajian tentang ayah bunda ya, bagaimana kita harus sama-sama memperhatikan bagaimana hak suami istri, pasangan kita, dan juga anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu hidayah untuk kita semua, dan juga memberkahi kehidupan kita dengan terus kita membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat. Baik, Ustaz Khalid, iya, Ustaz Khalid. iya. Baik, bagi yang ingin kaitan pertanyaan tadi masalah korban, ikuti aja kajian tadabbur nanti malam ya. Kita berikan porsi untuk membahas itu. Silahkan. Di Oh kajian iya, betul tadabbur ya. nanti malam, Masih ada kajian hadir tadabbur di ya. kajian tadabbur, kita akan tetap tadabbur ayat-ayat Al-Quran. Kita berikan porsi untuk kita bahas nanti tentang kurban ya. Baik, alhamdulillah, wasyukurlah. Nanti silakan jamaah yang masih penasaran ingin dapat pemahaman tentang kurban, bisa nanti ikut ngaji di malam hari, karena ini tiap hari ya bersama guru kita Tuan Gus Parman Fajar, ada Quran, dan alhamdulillah ada ruang yang akan lebih luas untuk informasi seputar tanya jawab seputar fikih kurban ya. Baik, dan jangan lupakan besok masih ada kajian pagi hari bersama narasumber tamu, yaitu Ustadz Ihsan Tanjung. Alhamdulillah, wasyukurlah, dan lainnya sudah kita share juga di grup. Alhamdulillah, ini tentang fenomena akhir zaman ya. Bagaimana bangsa Rum dan kaum muslimin di akhir zaman, dan berkaitan dengan eh, yang sudah kita tahu ya, dengan Tufatul Aqsa, sebuah apa namanya, sebuah perlawanan dari kaum mujahidin di Gaza terhadap para penjajah yang sudah mengambil hak kaum muslimin ya. Dan itu yang mungkin harus kita pahami dulu, bahwa Al-Aqsa, Masjidil Aqsa adalah
milik umat Islam, bukan hanya milik warga Palestina, tapi juga milik kaum muslimin. Dan inilah kesempatan kita untuk berjihad dengan cara kita, berjihad dengan amal kita. Tidak hanya mungkin kita berperang tidak memungkinkan, tapi kita ikut mendukung perjuangan saudara-saudara kita dan ikut membantu kaum muslimin yang ada di Gaza dan di Palestina yang saat ini sedang menderita ya karena kesulitan makanan, pakaian dan lain sebagainya. Mudah-mudahan dengan infak melalui amanah yang diberikan pada MKI, sebagian kami akan salurkan untuk saudara-saudara kita di Gaza, dan insya Allah mudah-mudahan Allah menerima semua amal kita. Jangan lewatkan kajian ini dan silakan share juga ke saudara-saudaranya mungkin yang ingin tahu bagaimana perkembangan perjuangan kita di Palestina, dan kita akan melihat bagaimana fenomena tentang Tupatul Aqsa yang sekarang sudah menginjak berapa bulan ya, sudah hampir lebih 4 bulan ini perjuangan untuk membebaskan perjuangan kaum muslimin yang berusaha untuk membebaskan Masjidil Aqsa dari para penjajah Israel. Baik, kita menyenangkan Allah. Mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.